Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya mahasiswa Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko bursa efek syariah. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Tipe-tipe risiko. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Jadi ketika kebakaran, yang risiko yang kita dapatkan adalah risiko kerugian, bukan risiko keuntungan. Hal ini yang disebut dengan risiko murni. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Jadi kalau risiko spekulatif adalah mengharap terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Contoh, ketika kita mengikuti ujian, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita akan lulus atau tidak lulus. Karena ini hanya sesuai dengan spekulasi kita, tergantung dari hasil usaha kita. Kemudian adalah kategori risiko. Yang pertama adalah risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Risiko ini tidak berubah walaupun zaman telah berubah. Contoh risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari alam tertentu. Kedua adalah risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Risiko ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan risiko baru. Daftar efek syariah. Daftar efek syariah adalah kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Jadi berikut bawah ini merupakan daftar efek syariah. Yang pertama adalah efek syariah berupa saham, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah. Yang kedua adalah efek berupa saham, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah. Bursa efek syariah adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Sedangkan saham syariah adalah produk syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang di dalamnya terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari riba, maisir haram, dan zalim. Daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu ada dua. Yang pertama adalah des periodik. Des periodik merupakan daftar efek syariah yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan des insidentil adalah des yang diterbitkan tidak secara berkala. Kemudian adalah risiko investasi saham. Ketika investasi, mungkin kita di sini dapat akan mengalami yang namanya risiko. Entah itu capital loss ataupun yang lain. Jadi dalam berinvestasi ada 3 risiko yang akan dialami oleh investor. Di sini saya akan cuma memaparkan 3 saja. Yang pertama adalah capital loss. Apa itu capital loss? Capital loss atau kerugian modal adalah kondisi di mana harga jual sebuah saham lebih rendah daripada harga belinya. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain atau keuntungan modal, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Contoh dari capital loss adalah Gayu membeli saham dari perusahaan ENFG dengan harga 2.500 banyak 10 lot
atau kisaran 2.500.000. Dia menjualnya kembali dengan harga 2.150 atau 2.150.000 sebanyak 10 lot. Dengan begitu ada selisih 350 lot atau 350 lot pada setiap lot saham. Artinya Gayo mengalami total capital loss sebesar 350.000. Nilai capital loss selalu bervariasi berdasarkan tergantung harga jual dan belinya. Karena banyaknya faktor yang memengaruhi, tidak ada hitungan pasti seseorang akan mendapatkan capital loss atau capital gain. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Suspensi saham berlaku selama beberapa hari, namun bisa juga berlaku beberapa bulan bahkan setahun. Menurut bursa, suspensi dilakukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku asar untuk mempertimbangkan secara matang. Risiko ini jarang dialami oleh perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo. Yang ketiga adalah likuidasi. Risiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Secara teori, pemegang saham adalah pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur.